sekarang kita akan dengarkan wawancara saya dengan seorang peneliti senior, Profesor Hairil Anwar Siregar, yang juga adalah ternyata seorang pelukis. Nah, bagaimana kira-kira hasil lukisannya dan hubungannya peneliti dengan lukisan apa sih? Mungkin nggak ada hubungannya, tapi jangan-jangan ada hubungannya. Yuk kita ikuti, sekarang saya akan masuk ke ruangannya ya. Ini ruangan beliau, Hairil Anwar Siregar. Nah, ini kita lihat deretan lukisannya. Ini juga, ini juga ada yang belum jadi, masih di bawah. Ini dengan Pak Hairil Anwarnya. Beliau sudah duduk menunggu wawancara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Cas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik aja. Iya, kita ngobrol-ngobrol sedikit Pak ya, tentang hobi Bapak melukis dan juga tentang latar belakang Prof. Cas selama berada di Badan Litbang Kehutanan ini. Kalau bisa sebutkan Pak nama lengkapnya? Nama lengkap Hairil Anwar Siregar. Berarti dari Sumatera Utara Pak ya? Tuh, Lahir besar di sana Pak? lahir di Medan, tamat SMA langsung ke IPB di Bogor. Oh, jadi udah jadi orang Bogor. Ya, kira-kira gitulah. Kalau ini Pak, gelarnya lengkapnya Pak, sebelum di bawah, sebelumnya Prof. Saya pendidikan S1 saya di IPB, agronomi pertanian. Kemudian S2 saya itu kehutanan di Amerika, di Mississippi. Kemudian S3 saya itu kimia tanah di Mississippi juga. Profesornya Pak? Profesor itu saya dapatkan kira-kira tahun 2008 kali ya. Wah, 10 tahunnya, 11 tahun yang lalu Pak ya? Ya. Itu bidang saya adalah hidrologi dan konservasi tanah. Ya, jadi kepakarannya di hidrologi dan konservasi tanah. Itu kepakarnya pernah berganti-ganti Pak atau dari dulu di situ? Bahasanya belum pernah berganti-ganti. Itu aja. Itu aja. Iya. Selama meneliti tanah atau hidrologi yang paling berkesan pernah Pak penelitian tentang apa gitu, di mana gitu dan kenapa gitu? Kalau ditanya yang paling berkesan ya, sedikitnya ada dua saya kira. Ya boleh. Jadi yang pertama itu yang paling berkesan itu mengenai rehabilitasi lahan terdegradasi pasca tambang. Ya. Itu kenapa Pak? Sangat berkesan karena pasca tambang itu kan permukaan tanah itu benar-benar botak ya, gundul gitu ya. Ya. Tapi setelah kita terapkan teknologi tepat guna di dalam merehabilitasi lahan yang rusak itu, ya beberapa tahun kemudian dia menjadi hijau, tertutup semuanya. Ya. Nah, jadi itu sangat menarik. Sangat menarik ya. Ya. Kemudian yang kedua, topik penelitian saya itu adalah kuantifikasi karbon, ya, yang berhubungan dengan isu-isu perubahan iklim. Red plus. Ya, antara lain itu dari mulai CDM dulu lah, sampai red plus. Ya. Itu ya topik kedua yang berkesan. Ya. Terus nih tadi kan masuk ke ruangan Bapak banyak sekali lukisan nih Pak. Kita nyebrang sedikit. Kenapa banyak sampai bisa banyak lukisan Pak? Keren-keren lagi Pak. Bagus-bagus lagi Pak. Jadi melukis itu kebetulan menjadi salah satu hobi saya. Hobi saya yang kayaknya memang sejak SMA itu memang saya sudah senang ya. Ya mungkin sejak SMP pun saya sudah senang menggambar ya. Kemudian berubah menjadi senang melukis di SMA. Kemudian ketika tugas belajar di Amerika pun waktu-waktu senggang saya itu saya habiskan itu di Library of Art
Wah. Ya, jadi itu bukan berarti nggak di kampus? di kampus. Di luar, tapi di luar yang bidangnya. Di luar bidang saya itu. Iya. Karena bidang saya itu kan sebenarnya soil chemistry sebenarnya. Iya. Ya. Jadi setelah selesai kuliah atau setelah selesai dari laboratorium, saya sering menghabiskan waktu saya itu di Library of Art. Ya, jadi banyak itu artis-artis hasil kerja artis itu ya, saya lihat di library-nya itu ya. Banyak sekali. Jadi dari situ saya mengembangkan hobi saya di dalam melukis. Ya, jadi kira-kira ya belajar sendirilah. Ya. Ada keturunan pelukis, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Jadi otodidak dan bakat aja dari kecil ya, Pak. Ya. Waktu kecil SMP mulai di apa medianya waktu menggambar? Waktu SMP itu ya medianya dengan pensil dan dengan pulpen ya. Itu senang itu ya menggambar pemandangan, ya, gambar orang. Ya. Nah kemudian ketika SMA sudah mulai masuk cat air ya. Cat air. Kalau yang sekarang ini pakai apa, Pak? Kalau sekarang ini umumnya saya bekerja dengan cat minyak. Cat minyak kanvas, ya. Di atas kanvas. Ya. Ini temanya apa Pak yang dipilih, Pak? Umumnya lukisan-lukisan saya itu landscape umumnya. Landscape ya. Saya senang yang natural ya. Masuk alam, pemandangan gitu Pak ya. Pemandangan, ya. Apakah itu di hutan, apakah di pinggir pantai, apakah itu sunset. Ya. Kalau dilihat dari maaf nih mungkin penghasilan kalau dijual lukisannya banyak mana Pak? Sebagai peneliti apa sebagai pelukis? Ya banyaknya macam-macam sih. Kalau ikut lukis, kalau ikut pameran itu lumayan. Iya. Ya, jadi bisa satu potong tuh bisa sampai 50 juta. Wah, ya, berarti memang ukuran agak besar gitu ya. Artinya Bapak sudah punya kelas sendiri di deretan pelukis Indonesia gitu Pak ya? Sekali-sekali. Sering ikut pameran Pak? Sekali ikut. Di Jakarta Pak ya? Iya. Terakhir kapan Pak ikut pameran? Terakhir sudah lama juga, kira-kira 7-8 tahun yang lalu. Wah, ini kira-kira memang ada kesibukan lain atau apa? Sibuk. Terutama cucu? Kegiatan penelitian antara lain ya, kemudian ya habis itu ya ada cucu juga. Wah, itu. Ya. Nah, untuk pesan-pesan Pak buat peneliti yang punya hobi nih, kan soalnya menarik nih Pak, lihat dari profesor tapi lukisannya juga sekelas profesor juga gitu. Nah, untuk peneliti yang untuk punya hobi kira-kira gimana Pak saran Bapak? Peneliti yang punya hobi ya saya kira kembangkan aja hobi itu. Terus ya, kembangkan hobi itu. Terus ya karena bagaimanapun dengan hobi itu bisa apa namanya itu ya, bisa menambah sensitivitas ya, di dalam berpikir itu ya. Oh itu ya sangat-sangat signifikan Pak ya, ini hubungannya. Ya. Misalnya seperti apa? Nah misalnya apa ya, kalau dengan lukisan itu memang kalau dengan penelitian saya tidak terlalu sih ya, tapi sensitivitas itu ada di dalam kita misalnya mengestimate ya, estimate sesuatu di alam gitu ya. Iya. Ya. Karena udah biasa melihat keseimbangan di dalam lukisan gitu Pak ya. Oke. Terus sekarang kalau kembali ke penelitiannya, dunia peneliti, pesan Bapak untuk para peneliti junior di bawah Bapak apa? Ya, pesan saya ya kerjalah dengan rajin ya, karena seingat saya dulu ketika saya masih muda pun ketika orang sudah pulang kantor itu saya masih di kantor. Dahulu kala itu ketika tahun 80-an itu jam kantor itu masih jam 2 siang, tapi saya pulang kantor itu jam 6 sore. Ya, jadi pesan saya kepada peneliti ya kerja yang keras lah, yang rajin. Iya. Oke. Mungkin demikian dulu Pak ya, sampai ketemu lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.